Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Gunawan dengan NIM 5312111032. Saya dari Kampus Undira Cibubur. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari tugas mata kuliah kerja praktek secara mandiri, yaitu tentang pembangkit listrik tenaga surya 100 watt peak dengan baterai 35 ampere hours. Ini rangkaiannya yang saya buat. Ini saya akan menjelaskan cara kerja dari panel surya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan panel surya 100 watt peak, di mana output maksimalnya itu 100 watt. Tetapi pada kenyataannya outputnya itu tergantung kondisi cuaca. Di sini panel suryanya belum saya bersihin, udah 3 hari. Panel surya ini komponennya terdiri dari aluminium agar tidak tahan karat dan kokoh. Terus terdapat sel panel surya. Terus terdapat terminal negatif dan terminal positif. Di atasnya ini ada laminasi pelindung agar kuat terhadap cuaca dan tidak lembab. Panel surya 100 watt peak ini tiap selnya menghasilkan 0,5 volt DC dan terdapat ada 36 sel. Cara kerja dari panel surya 100 watt peak ini adalah ketika cahaya matahari mengenai sel-sel panel surya, ketika foton dalam cahaya matahari ini diserap oleh sel-sel panel surya dan memberikan energi pada elektron. Elektron tersebut yang ada dalam atom silikonnya ini elektron terpisah dari atomnya dan menghasilkan antara elektron dan lubang, yang mana elektron ini bergerak ke posisi sel negatif dan posisi sel positif dan menghasilkan arus atau tegangan DC. Oke, kita lanjut lagi dari panel surya, lanjut ke MPPT. Dari panel surya ini masuk ke SCC, yaitu Solar Charge Controller. Di sini saya memakai MPPT merek JNG. Sini saya memakai MCB 6 ampere untuk proteksi. MPPT adalah saya ulangi, MPPT adalah maksimum power point tracking. MPPT ini adalah teknologi baru untuk memaksimalkan pengisian pada baterai. Ini settingannya saya MPPT adalah maksimum power point tracking, adalah teknologi baru yang digunakan dalam sistem panel surya untuk mengoptimalkan pengisian ke baterai secara maksimal.
MPPT ini juga untuk mengkonversi tegangan dari panel surya ke baterai, yaitu tadinya dari panel surya bisa sampai 18-19 volt, masuk ke baterai 12-14 volt. Di sini settingannya terdapat bulk charging. Bulk charging saya setting sampai 14,5. Bulk charging itu fase pengisian cepat daripada pengisian ke baterai sampai pada bulk charging, yaitu 14,5. Terus yang kedua ada float charging, adalah menjaga kestabilan dari pengisian baterai sekitar 13,8 agar tidak overcharge. Overcharge sendiri adalah tegangan maksimal yang masuk untuk melindungi dari tegangan yang masuk secara berlebihan. Terus discharge itu penggunaan beban pada baterai. Jadi saya setting minimal 12 volt, yaitu kan pemakaian baterai itu karena saya pakai baterai yang tipe lead acid, yaitu saya pakai baterai mobil dengan 35 ampere horse. Saya pakai sekitar 50% pemakaiannya. Di sini saya memakai wattmeter untuk mengontrol dan melihat secara visual ampernya, voltasenya juga, berapa wattnya juga yang masuk. Ini baterai dengan indikator baterai 35 ampere horse, yaitu kalau dikalkulasikan berarti 420 watt dengan pemakaian 50%, berarti 210 watt per jam. Lanjut lagi ke inverter. Dari baterai ke inverter, saya memakai inverter. Inverter ini fungsinya adalah mengkonversi tegangan DC menjadi arus AC yang dipakai untuk beban AC, yaitu seperti kipas gantung yang tegangannya mencapai 220 volt AC. Cara kerjanya adalah, pertama tegangan DC yang masuk ke inverter ini diperkuat lagi tegangan DC-nya, terus masuk ke rangkaian osilator, dikonversikan dari tegangan DC ke AC, di mana rangkaian osilator ini output gelombangnya itu masih berupa kotak. Lalu gelombang kotak ini lagi dimodulasi lagi agar sampai dengan gelombang mendekati gelombang sinus, yaitu menggunakan PWM. PWM itu pulse width modulation, di mana nanti dari gelombang kotak ini berubah menjadi gelombang sinus. Nah, dari gelombang sinus ini difilter lagi dengan induktor dan kapasitor agar tidak ada noise, sehingga yang dinamakan pure sine wave ini hasilnya murni sinus, mendekati murni lah gitu, dan bisa dipakai di beban listrik alternating current. Nah, saya memakainya untuk beban AC itu memakai kipas gantung dengan wattnya 8 watt, karena saya mengukur kapasitas dari baterai ini. Terus untuk output DC dari SCC MPPT ini, saya memakai 10 lampu
Salah satunya lampu LED, lampu LED dengan watt 2,4 watt, ada sekitar 10 lampu. Oke, kita coba menyalakan inverternya. Untuk beban AC yaitu saya memakai kipas gantung 8 watt. Oke, kita coba nyalain. Suara pennya jalan. Ini top kontak output dari inverter. Kalau yang ini mah dari listrik PLN. Kalau yang ini, coba saya nyalain. Itu kipas gantungnya berada di kamar. Ini kabelnya. Coba kita nyalain. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, alhamdulillah berfungsi kipas gantung ini dengan daya 2,4 watt. Ya, saya gunakan ketika pemadaman listrik. Saya gabungkan pemakaian dengan lampu LED 2,4 watt jenis COB chip on base. Ini saklarnya, saya pakai saklar gantung. Coba nyalain. Ini lampunya kecil, lampunya di atas yang kecil. Coba saya nyalain. Nah, ini nyala. Di kamar mandi juga ada, kamar mandi juga ada. Nyalain. Di kamar tadi juga ada untuk beban DC-nya. Itu ada. Belum saya nyalain karena kontaknya ada di situ. Nah, itu udah nyala. Yang kecil, lampunya yang kecil. Ini lampu dari ini saya matiin dari PLN. Nah, ini nyala. Ini lampu dari PLTS. Terus ini untuk saklar lampu DC-nya untuk ke bagian jalan sama teras rumah. Ini dari saklar sebelum ke lampu saya masang fuse agar jaga-jaga agar aman. Saya nyalain. Ini lampunya untuk di teras nyala. Ini juga nyala. Satu lagi kondisinya di jalan. Karena kalau mati listrik kan gelap, jadi kalau orang lewat jalan ini jadi terang. Ada. Ya, sekitar ada 10 lampu LED jenis COB dengan daya 2,4 watt yang saya pakai. Nah, diuji coba karena saya memakai 50% dari baterai, yaitu kan 35
ampere horse, berarti saya pakai 210 watt horse sekitar 5 jam. Yang terdiri dari 5 jam itu terdiri dari lampu DC LED 24 watt sebanyak 10 piece dan kipas gantung tadi sekitar 8 watt saya pakai. Ini posisinya karena ruangan rumah saya kecil, jadi saya posisikan di tangga bagian atas. Mungkin kalau lantai atas sudah jadi, ini saya pindahkan. Sementara saya pakai papan dulu. Ini juga sistem proteksinya, ini untuk ke DC, ini untuk ke baterai, ini untuk ke inverter. Satu lagi yang ini untuk ke beban DC, yang satu untuk beban AC. Mungkin itu saja penjelasan saya. Semoga penjelasan saya ini bermanfaat untuk diri saya sendiri dan orang yang lain yang ingin memakai sistem PLTS secara update. Mohon maaf bila ada kata-kata atau pembahasan saya yang salah. Mohon maaf karena di sini saya masih belajar gimana caranya dalam ilmu yang diterapkan, yang diberikan oleh guru-guru kita, dosen-dosen kita, bisa kita terapin di kehidupan yang nyata dan bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain, dan juga bermanfaat di tempat kerja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.